Kalian pernah nggak sih merasa hidup kalian lagi di puncak-puncaknya? Semua berjalan lancar, karier meroket, dan rasanya nggak ada yang bisa salah. Cerita kita kali ini dimulai dari seorang wanita bernama Nita, seorang desainer interior super sukses yang baru aja dapetin proyek impiannya. Proyek ini bukan sembarang proyek, loh, tapi renovasi sayap tua sebuah rumah sakit bersejarah. Bayangin deh, betapa prestisiusnya proyek ini. Nita, yang saat itu berusia 26 tahun, tentu saja sangat bahagia. Di kantornya yang mewah, ia merayakan kemenangannya bersama tim. Tapi, di tengah kebahagiaan itu, ada sepasang mata yang menatapnya dengan dingin. Dia adalah Sandra, rekan kerjanya yang juga sahabatnya. Tapi entah kenapa, senyumannya terasa hambar. Di balik ucapan selamatnya, tersimpan rasa iri yang pekat. Semoga lancar sampai akhir, katanya. Dan kata-kata itu terdengar lebih seperti ancaman daripada harapan. Hari pertama proyek dimulai, Nita dan timnya melangkah masuk ke dalam sayap rumah sakit yang sudah lama tak terjamah. Udara terasa pengap, debu beterbangan di setiap sudut, dan suasana kuno begitu kental. Saat mereka menjelajahi ruangan utama, mata Nita tertuju pada sebuah benda di sudut ruangan. Sebuah cermin kuno berbingkai ukiran rumit dengan retakan melintang di permukaannya. Entah kenapa, Nita merasa tertarik. Ia melangkahkan kakinya mendekati cermin itu. Tangannya terulur, menyentuh permukaan kaca yang dingin dan berdebu. Tiba-tiba, pusing hebat menyerang kepalanya. Pandangannya kabur. Dan dalam sepersekian detik, ia melihat kilasan wajah seorang perempuan tua yang menatapnya tajam dari balik cermin. Nita terkesiap, menarik tangannya kembali. Aduh, kepalaku, bisiknya pada diri sendiri. Cermin itu terasa aneh, hampir seperti panas saat disentuh. Perasaan tidak enak mulai menyelimuti hatinya. Tapi ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya efek kelelahan. Malam harinya, setelah hari yang panjang dan melelahkan, Nita mencoba beristirahat, tapi tidurnya sama sekali tidak nyenyak. Ia terjebak dalam mimpi buruk yang sangat nyata. Dalam mimpinya, ia tidak berada di kamarnya yang nyaman, melainkan di sebuah desa terpencil yang asing. Udara dipenuhi asap dupa yang menyesakkan, dan di sekelilingnya terdapat berbagai macam sesajen yang mengerikan. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di tengah ritual aneh, bingung, dan ketakutan. Nita terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Saat ia mencoba menenangkan diri, ia melihat sesuatu yang aneh di tangannya. Sebuah memar kebiruan yang tidak ia ingat pernah dapatkan sebelumnya. Di suatu tempat yang jauh, tanpa Nita sadari, waktu mulai berjalan. Sebuah sumpah kuno telah diaktifkan, dan kini hidupnya berada di ujung tanduk. Keesokan harinya, sakit kepala Nita semakin parah. Pusing yang ia rasakan kemarin bukan lagi sekadar pusing biasa, tapi seperti ada sesuatu yang menekan kepalanya dari dalam. Khawatir, ia memutuskan untuk pergi ke dokter. Di rumah sakit, setelah serangkaian pemeriksaan, dokter tidak menemukan sesuatu yang salah. Diagnosisnya, Nita hanya kelelahan dan stres berat karena proyek barunya. Tapi Nita tahu ini lebih dari sekadar stres. Rasa sakit dan mimpi buruk itu terasa terlalu nyata, terlalu aneh. Perasaan bahwa ada sesuatu yang gaib sedang mengganggunya semakin kuat. Dengan putus asa, ia teringat pada seorang kenalan lama, Adam, seorang peneliti paranormal yang sedikit nyentrik, tapi sangat cerdas. Tanpa pikir panjang, Nita meraih ponselnya. Adam, aku tahu kedengarannya gila, tapi aku butuh bantuanmu, katanya dengan suara bergetar. Ini bukan penyakit, ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Adam, yang awalnya skeptis, setuju untuk bertemu Nita. Di apartemennya, yang penuh dengan buku-buku tua dan artefak aneh. Adam mendengarkan cerita Nita dengan saksama. Nita menunjukkan foto cermin kuno yang sempat ia ambil di rumah sakit. Saat Adam memperbesar foto itu, matanya terpaku pada ukiran di bingkai cermin. Itu bukan sekadar hiasan biasa. Pola ukirannya sangat spesifik, membentuk simbol-simbol
yang ia kenali. Simbol-simbol yang sering digunakan dalam ritual santet kuno dari Jawa Timur. Wajah Adam berubah serius. Ia menatap Nita dengan pandangan prihatin. "Nit, ini bukan sekadar kutukan biasa," kata Adam pelan. "Ini adalah kiriman. Seseorang dengan sengaja mengirimkan ini padamu. Dan dari simbolnya, niat mereka sangat jahat." Nita Tekjian jantungnya berdebar kencang. Kata santet bergema di kepalanya. Siapa yang begitu membencinya hingga melakukan hal sekejam ini? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan proyek barunya? Dan yang lebih penting, bisakah ia selamat dari kutukan ini? Episode pertama dari kisah Nita ini baru saja dimulai, dan misteri sudah terasa begitu pekat. Ternyata, di balik kesuksesan yang ia raih, ada bahaya tak kasat mata yang mengintai, dikirim oleh orang terdekatnya. Kita melihat bagaimana sebuah benda kuno, sebuah cermin retak, bisa menjadi gerbang menuju teror yang tak terbayangkan. Sakit kepala yang dianggap biasa, ternyata adalah gejala awal dari sebuah kutukan mematikan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Nita? Ini bukanlah santet biasa yang dikenal banyak orang. Ini adalah santet 7 malam. Sebuah ilmu hitam kuno yang sangat berbahaya. Tapi ada yang aneh. Kutukan ini tampaknya telah berevolusi menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Sesuatu yang disebut sumpah 5 malam. Bukan lagi sekadar menyakiti, tapi bertujuan untuk menukar jiwa. Nita hanya punya waktu 5 malam untuk menemukan siapa dalang di balik semua ini dan mematahkan kutukannya. Jika gagal, jiwanya akan dipaksa pindah ke tubuh Sandra, si pengirim santet. Dan sebaliknya, Sandra akan mengambil alih tubuh, kehidupan, dan semua kesuksesan yang telah Nita bangun dengan susah payah. Pertanyaannya sekarang, mampukah Nita dan Adam mengungkap konspirasi gaib ini sebelum malam kelima tiba? Di episode selanjutnya, kita akan melihat bagaimana Adam mulai melakukan ritual untuk melacak sumber santet, dan bagaimana teror yang dialami Nita semakin menyedihkan setiap malamnya. Jangan sampai ketinggalan kelanjutannya, karena setiap detiknya akan menentukan nasib Nita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita film horor yang kemarin sempat tertunda. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa tonton video sebelumnya ya, biar ceritanya nyambung. Di video kemarin, kita melihat Nita dihantui oleh sosok misterius setelah dia mendapatkan promosi jabatan, mengalahkan saingannya Sandra. Teror dimulai dari cermin antik yang tiba-tiba muncul di apartemennya. Malam kedua, teror semakin menjadi-jadi. Nita yang sedang berada di kamar mandi menatap wajahnya di cermin. Tiba-tiba, untuk sepersekian detik, pantulan di cermin itu bukanlah wajahnya, melainkan wajah Sandra. Wajah itu menyeringai, seolah mengejeknya. Nita menjerit ketakutan. Tubuhnya gemetar hebat. Dia langsung berlari keluar dan menelepon Adam, sahabatnya. Dengan napas teringingkah, Nita berteriak panik. "Adam, dia mencuri wajahku. Dia sudah mulai masuk ke dalam diriku." Adam mencoba menenangkannya, tapi Nita tahu ini bukan sekadar halusinasi. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Keesokan harinya, kecurigaan Nita dan Adam semakin kuat mengarah pada Sandra. Mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang nekat. Malam itu, mereka menyelinap masuk ke kantor lama mereka. Suasananya sepi dan mencekam. Hanya diterangi cahaya rimang-rimang dari lampu jalanan. Dengan hati-hati, mereka menuju meja kerja Sandra dan berhasil membuka komputernya. Adam dengan cepat memeriksa email-email Sandra yang tersimpan. Dan benar saja, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka seakan berhenti mengalir. Ada email rahasia yang dikirim Sandra kepada seseorang di sebuah desa terpencil bernama Desa Jatiwesi. Adam langsung mengenali nama desa itu. Wajahnya pucat pasi saat menatap Nita.
Nita, desa ini terkenal dengan ilmu hitamnya. Ini bukan lagi soal cemburu karena pekerjaan. Dia ingin mengambil alih seluruh hidupmu, Nita. Seluruhnya. Mereka segera meninggalkan kantor dan langsung menuju perpustakaan pribadi milik Adam yang penuh dengan buku-buku kuno. Adam mulai mencari informasi tentang praktik ilmu hitam yang mungkin berkaitan dengan apa yang dialami Nita. Setelah berjam-jam membolak-balik halaman buku yang sudah menguning, Adam akhirnya menemukan sebuah legenda mengerikan yang disebut Sumpah 5 Malam. Legenda itu menceritakan tentang ritual santet pertukaran jiwa, di mana jiwa seseorang bisa dipindahkan ke tubuh orang lain secara paksa. Ritual ini harus diselesaikan dalam waktu 5 hari. Adam menatap Nita dengan tatapan serius dan penuh kekhawatiran. Nita, kita berhadapan dengan kutukan. Jika kamu tidak bisa mematahkan kutukan ini sebelum malam kelima berakhir, jiwamu akan terjebak selamanya di dalam tubuhnya. Dan sebaliknya, kita tidak punya banyak waktu. Waktu terus berjalan. Dan kutukan itu mulai menunjukkan manifestasi fisiknya pada tubuh Nita. Memasuki malam ketiga, Nita mulai melihat perubahan mengerikan pada dirinya. Saat bercermin, dia melihat kulitnya menjadi lebih pucat, seolah darahnya terkuras habis. Yang lebih menakutkan, muncul memar-memar aneh di lengannya yang bentuknya menyerupai goresan kuku yang dalam. Tubuhnya terasa semakin lemah dari hari ke hari. Di sisi lain, sebuah adegan kontras memperlihatkan Sandra di kantornya. Dia sedang merias wajah, namun penampilannya terlihat jauh lebih segar, lebih cerah, dan berseri-seri. Seolah dia mendapatkan energi baru. Nita yang merasakan perubahan itu semakin panik. Tubuhku bereaksi. Adam, aku harus cepat. Aku sudah kehilangan 2 malam. Tidak ada pilihan lain. Mereka harus mendatangi sumber kutukan itu. Dengan sisa tenaga yang dimiliki Nita, mereka memutuskan untuk pergi ke desa Jati Wesi. Mereka berkendara menembus malam, menuju sebuah desa di pelosok Jawa Timur. Di dalam mobil, mereka juga membawa cermin kuno itu, benda yang menjadi awal dari semua teror ini. Nita terlihat sangat lemah, bersandar di kursi penumpang, dengan napas yang berat. Dengan suara lirih, dia berkata pada Adam, "Kita harus menemukan dukun yang dia sewa, Adam. Hanya itu, satu-satunya cara untuk menghentikan ini semua. Sebelum semuanya terlambat." Perjalanan mereka menuju jantung kegelapan pun dimulai. Apa yang akan mereka temukan di desa Jatiwesi? Apakah mereka akan berhasil menemukan dukun yang bertanggung jawab atas kutukan ini? Dan mampukah Nita mematahkan Sumpah 5 Malam sebelum jiwanya direbut selamanya? Semua jawabannya akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Malam ketiga di desa Jatiwesi, langit sudah mulai gelap dan suasana desa terasa sangat aneh. Sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Ini sunyi yang mencekam. Dari kehauan, beberapa warga menatap kami dengan tatapan tajam yang sulit diartikan. Aku dan Adam berjalan mengintip-intip, mencari petunjuk, mencari di mana dukun itu berada. Sambil bersembunyi di balik sebuah gubuk tua, Adam berbisik, "Kita harus menemukan dukunnya sebelum matahari benar-benar terbenam." Aku punya firasat buruk soal ini. Kami terus bergerak dalam senyap, mengikuti insting dan petunjuk samar dari bau dupa yang semakin lama semakin kuat. Bau itu membawa kami ke sebuah gubuk yang terpencil di ujung desa, lebih reyot dan gelap dari rumah lainnya. Dengan hati-hati, kami mengintip dari celah dinding bambu, dan di sanalah kami melihatnya. Pemandangan yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Di tengah ruangan, ada sebuah baskom usang, berisi air kotor yang keruh. Di dalamnya, ada fotoku dan foto Sandra, diikat bersama dengan benang hitam pekat. Bau dupa yang menyengat membuatku mual. Seketika aku tahu, ini bukan sekadar ancaman. Ini adalah ritual santet yang sedang berjalan. Itu dia, bisikku pada Adam. Suaraku bergetar. Foto kita. Dia benar-benar ingin mengambil alih segalanya dariku. Belum sempat kami menyusun rencana, tiba-tiba pintu gubuk terbuka dengan keras. Sosok tua dengan mata merah menyala
muncul di ambang pintu. Mbah Jaya. Dukun itu wajahnya penuh kerutan, tapi tatapannya tajam seperti elang. Tanpa sepatah kata pun, dia melemparkan segenggam bubuk hitam ke arah kami. Bubuk itu menyebar di udara. Dan seketika, aku dan Adam merasa kaki kami seperti terpaku di tanah. Sebuah lingkaran gaib berwarna kebiruan muncul di sekeliling kami, menjebak kami di tempat. Sudah terlambat, gadis kota. Suara Mbah Jaya serak dan mengerikan. Sumpah, itu sudah mengunci nasibmu. Rasa panik menjalari seluruh tubuhku. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku seakan tertahan di tenggorokan. Mbah Jaya mulai merapalkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak kumengerti. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti jarum yang menusuk kulitku. Aku menjerit kesakitan, bukan sakit fisik biasa. Ini adalah rasa sakit yang datang dari dalam. Seolah-olah ada sesuatu yang ditarik paksa dari tubuhku. Aku merasakan jiwaku ditarik keluar. Pandanganku mulai kabur. Dan sesaat sebelum kegelapan menelanku, aku melihat tubuhku sendiri ambruk ke tanah. Tapi aku masih di sana, sebagai gumpalan cahaya samar yang melayang di udara. Tak berdaya, Mbah Jaya tertawa. Suara tawanya menggema di seluruh tubuh. Malam ini, tubuhmu akan menjadi miliknya. Dan pada malam kelima, jiwamu akan membusuk selamanya. Di tempat lain, di sebuah kamar rumah sakit di Jakarta, mata Sandra terbuka perlahan. Tapi itu bukan tatapan Sandra yang biasa ku kenal. Itu adalah tatapan licik dan penuh kemenangan. Dia yang kini berada di dalam tubuhku perlahan bangkit. Dia menyentuh wajahku, kulitku, rambutku dengan senyum puas yang mengerikan. Sementara itu, aku, si wanita yang malang, terbangun di ranjang rumah sakit yang sama. Tapi saat aku melihat ke cermin, yang kulihat adalah wajah Sandra yang pucat dan lemah. Aku terperangkap di dalam tubuhnya. Di dalam tubuh yang sekarang, dari seberang ruangan, ku dengar suara sinis keluar dari mulutku sendiri. Selamat menikmati sisa hidupmu, Nita. Di tubuhku yang menyedihkan ini, tangisku pecah. Menyadari mimpi buruk ini baru saja dimulai. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Kisah Nita masih akan berlanjut. Jadi pastikan kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Menurut kalian, apa yang harus Nita lakukan sekarang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tolong, Adam, kamu harus percaya padaku. Ini aku, Nita. Aku tahu kedengarannya gila melihatku di tubuh Sandra yang terbaring lemah seperti ini. Tapi ini kenyataannya. Kalau kamu masih ragu, dengarkan ini. Kode PIN ATM kamu itu tanggal lahir ibumu. Dibalik, aku tahu kamu selalu membeli martabak keju setiap malam Jumat. Karena itu, makanan kesukaan pertamaku yang kamu tahu. Dan aku tahu, kamu punya bekas luka kecil di bahu kirimu karena jatuh dari pohon mangga. Waktu kita kecil, hanya aku, Nita yang asli, yang tahu semua itu. Percayalah padaku, Adam. Kita harus menghentikan dia sebelum semuanya terlambat. Lihat kelakuannya sekarang. Dia, Sandra yang ada di dalam tubuhku benar-benar tidak buang waktu. Dia sudah mulai menikmati semua hasil kerja kerasku. Kantor megahku, mobil mewahku, semua fasilitas yang aku bangun dengan susah payah sekarang jadi miliknya. Dan yang lebih parah, dia sudah mulai menjual aset-asetku. Apartemenku sudah masuk daftar jual. Beberapa saham perusahaan juga sudah dia cairkan. Dia mau menghancurkan hidupku sampai ke akarnya. Adam, dia ingin menghapus jejakku sepenuhnya. Kita tidak bisa hanya diam dan menonton. Kita harus menyusun rencana dan menghentikannya sekarang juga. Aku terus memikirkan semua kejadian aneh ini. Adam, semuanya dimulai dari cermin itu. Cermin retak yang ada di sayap dua rumah sakit. Aku yakin sekali, cermin itu bukan sekadar cermin biasa. Itu pasti pusat dari semua kutukan ini. Pasti ada hubungannya dengan ilmu hitam yang digunakan Sandra. Mungkin itu adalah gerbangnya. Kunci untuk membalikkan semua ini. Kita harus kembali ke sana. Aku punya firasat kuat. Jika kita berdua
Aku di tubuh Sandra dan kamu. Menyentuh cermin itu bersama-sama pada waktu yang tepat, kita bisa mematahkan kutukannya. Tapi, kapan waktu yang tepat itu? Tengah? Malam? Atau saat bulan purnama? Kita harus mencari tahu. Ini satu-satunya harapan kita. Kita harus bergegas. Adam, aku baru saja dapat wangsit. Firasat yang sangat kuat. Kita harus menyentuh cermin itu tepat sebelum tengah malam. Waktunya hampir habis. Hanya tinggal 5 menit lagi. Kita tidak punya waktu untuk ragu. Aku tahu ini terdengar seperti film horor murahan, tapi semua yang terjadi pada kita juga tidak masuk akal kan? Ini satu-satunya jalan keluar. Kita harus lari ke sayap tua itu sekarang. Setiap detik sangat berharga. Kalau kita terlambat, aku mungkin akan terjebak di tubuh ini selamanya. Dan Sandra akan berhasil mengambil alih hidupku sepenuhnya. Ayo, cepat. Tepat seperti dugaanku. Dia muncul, Sandra, di dalam tubuhku. Datang untuk menghentikan kita. Dia tidak akan membiarkan kita berhasil begitu saja. Dia mendorongmu dengan kasar, Adam, lalu mencengkeram lenganku. Tatapan matanya penuh kebencian dan kemenangan. Pertarungan pun tak terhindarkan. Aku berusaha melepaskan diri, sementara kamu mencoba menahannya. Detik-detik terasa begitu lambat. Jarum jam hampir menunjukkan angka 12. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku mendorongnya ke arah cermin. Tidak, tubuh ini milikku, teriaknya saat punggungnya membentur permukaan cermin. Tepat di detik terakhir, aku berhasil menempelkan telapak tanganku di samping tangannya. Kilatan cahaya hijau menyilaukan meledak dari cermin, dan kaca itu pecah berkeping-keping. Semuanya menjadi gelap. Ketika aku membuka mata, aku merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Aku berada di tubuhku sendiri. Aku melihat ke seberang ruangan. Sandra terbaring di ranjang rumah sakit. Di tubuhnya yang asli, tapi tatapannya kosong. Sesekali, dia tertawa lalu menangis sendiri. Jiwanya rusak, hancur oleh ilmu hitam yang dia gunakan. Aku sembuh, hidupku kembali normal. Tapi setiap kali aku bercermin, aku bisa melihatnya. Sebuah bekas retakan samar di kulitku. Persis seperti retakan di cermin kutukan itu. Sebuah pengingat abadi. Aku mendapatkan hidupku kembali. Tapi, aku tahu ada harga yang harus dibayar. Untuk setiap ambisi dan setiap pengkhianatan. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan episode-episode menegangkan selanjutnya. Sampai jumpa.